Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana Nindya Putri dari kelas 10 MP1 nomor absen 16. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu kenakalan remaja? Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri remaja itu sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Nah, sudah tahu kan apa itu kenakalan remaja? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberitahu kalian itu penyebab kenakalan remaja. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal sendiri terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama adalah pengaruh teman sebaya. Tekanan dari kelompok sebaya seringkali menjadi pemicu utama, karena remaja cenderung ikut-ikutan berperilaku negatif teman-temannya agar merasa diterima dan tidak dikucilkan. Yang kedua ada dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua, serta pola asuh yang terlalu otoriter atau terlalu permisif dapat menyebabkan remaja mencari perhatian atau pelarian di luar rumah. Yang ketiga ada kondisi ekonomi. Kesulitan ekonomi dalam keluarga bisa mendorong remaja untuk melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri demi memenuhi kebutuhan atau keinginan yang mereka inginkan. Nah, yang keempat itu ada pengaruh media. Paparan konten negatif dari media seperti kekerasan, pornografi, atau gaya hidup hedonis dapat membentuk perilaku dan nilai-nilai yang salah pada remaja. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor internal. Dalam faktor internal juga dapat 4 faktor, yaitu yang pertama adalah masalah kesehatan mental. Remaja dalam masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku lebih rentan terhadap kenakalan sebagai bentuk mekanisme coping yang tidak sehat. Yang kedua, ada rendahnya rasa percaya diri. Remaja yang kurang percaya diri mungkin berusaha membuktikan diri atau mencari pengakuan dengan melakukan tindakan menyimpang. Nah, yang ketiga itu ada keinginan untuk bereksperimen. Masa remaja adalah fase pencarian jati diri, di mana banyak remaja ingin mencoba hal-hal baru, termasuk yang beresiko. Nah, yang terakhir itu ada pengaruh genetik. Meskipun tidak selalu menjadi faktor dominan, beberapa penelitian menunjukkan adanya kecenderungan genetik yang dapat mempengaruhi temperamen dan perilaku seseorang. Nah, teman-teman, selanjutnya yang akan saya bahas adalah bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama ada pelanggaran hukum, contohnya seperti tindakan kriminal, meliputi pencurian, perampokan, perkelahian, atau tindakan vandalisme yang melanggar hukum pidana. Yang kedua ada penyalahgunaan narkoba, konsumsi atau peredaran obat-obat terlarang yang terdampak buruk pada kesehatan dan masa depan remaja. Nah, yang ketiga ada kekerasan, melakukan tindakan agresif fisik atau verbal terhadap orang lain, baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Dan yang terakhir adalah perbuatan tidak senonoh, melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual. Nah, yang kedua ada non pelanggaran hukum atau disebut kenakalan sosial. Seperti yang pertama itu adalah membolos sekolah, tidak masuk sekolah tanpa izin, menunjukkan kurangnya minat pada pendidikan. Yang kedua ada minum alkohol di bawah umur. Konsumsi minuman beralkohol sebelum mencapai usia legal seringkali karena pengaruh teman atau lingkungan. Yang ketiga adalah menyakiti diri sendiri. Perilaku melukai diri sendiri sebagai ekspresi emosi negatif atau sebagai cara untuk mengatasi tekanan. Dan yang terakhir adalah melanggar aturan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Nah, sudah tahu kan bentuknya? Maka selanjutnya saya akan membahas mengenai cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama adalah peran orang tua sangat krusial dalam membimbing remaja agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai baik. Mengajarkan moral, etika, dan nilai-nilai positif sejak dini akan membantu karakter remaja yang kuat. Yang kedua adalah menjelaskan konsekuensi. Orang tua perlu secara jelas menjelaskan dampak dan konsekuensi dari setiap tindakan negatif yang mungkin dilakukan oleh remaja agar mereka memahami risiko yang ada.
Yang ketiga adalah menjaga komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan di mana remaja merasa nyaman untuk berbagi masalah dan perasaan tanpa takut dihakimi. Nah, yang keempat adalah mendorong kegiatan positif, mengarahkan remaja pada hobi, olahraga, atau kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat untuk menyalurkan energi mereka secara konstruktif dan membangun karakter. Nah, yang kelima itu adalah bersikap tegas dan konsisten, menetapkan batasan yang jelas dan konsekuen dalam menegakkan aturan akan membantu remaja memahami norma yang berlaku. Nah, yang terakhir itu adalah memberikan dukungan emosional, menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan menjadi pendengar yang baik bagi remaja, terutama saat mereka menghadapi kesulitan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian paham dengan penjelasan saya? Mulai dari pengertian sampai cara mencegah. Segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.